Hari ini saya ingin menjelaskan tentang bagian-bagian dari bunga. Kelopak bunga. Kelopak bunga atau calyx merupakan bagian paling luar berwarna hijau seperti daun atau coklat. Bagian ini berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Kelopak bunga akan membuka saat mahkota bunga mekar sempurna. Sebenarnya kelopak bunga merupakan modifikasi dari daun. Mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenal karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian ini bekerja membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Selain itu, tugas mahkota juga melindungi alat reproduksi bunga atau putik dan benang sari. Kelopak atau kelopak pada mahkota bunga umumnya membuka 5 helai dan terletak pada lingkar dalam kelopak bunga. Kepala putik. Salah satu bagian bunga yang tidak kalah penting adalah putik. Organ suami merupakan alat reproduksi bunga betina atau biasa disebut dengan ginesium. Oleh sebab itu, bagian ini mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi. Posisi putik terletak di tengah bunga dan terdiri dari 3 bagian, yaitu stigma atau kepala putik, stilus atau tangkai putik, dan ovarium atau bakal buah. Tangkai putik. Tangkai putik merupakan penghubung-penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Selain itu, tangkai putik bekerja menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Bagian ini memiliki tabung serbuk sari yang digunakan untuk membantu proses pembuahan dengan mengantarkan polen ke bagian bakal buah. Benang sari. Bunga memiliki 2 organ reproduksi yaitu putik dan benang sari. Bagian ini merupakan alat kelamin yang terdiri dari antara atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari, polen atau serbuk sari untuk penyerbukan dan filamen tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Benang sari bekerja dengan cara mikrosporangium dan spora haploid yaitu memulai serbuk sari dengan bantuan agen penyerbukan seperti udara, angin, atau serangga. Kemudian, serbuk sari menempel pada putik bunga yang sama atau lainnya. Bakal biji. Bakal biji biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji, sedangkan pada bunga bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel telur yang akan dibuahi. Bakal biji letaknya di dalam bakal buah. Bakal buah. Sebenarnya bakal buah masih satu bagian dengan putik, namun organ ini memiliki fungsi penting sehingga diklasifikasikan menjadi komponen tersendiri. Bakal buah mengandung sel telur. Bagian ini menjadi tempat terjadinya pembuahan yaitu proses peluburan antara sel telur betina dan jantan yang kemudian menghasilkan bakal buah. Dasar bunga. Dasar bunga atau wadah merupakan bagian melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisi meskipun terkena terpaan angin. Secara tidak langsung menjadi pondasi yang terletak di ujung bunga setelah tangkai bunga. Yang terakhir, tangkai bunga. Sama seperti dasar bunga, tangkai bekerja penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan mengomel. Tangkai bunga memiliki ukuran diameter yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Beberapa tangkai bunga berbentuk merambat atau menjebuk. Hal ini biasanya dikondisikan sesuai dengan lingkungan hidup bunga. Sekarang mari kita beralih ke fungsi bunga. Fungsi bunga yang utama adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang didahului pembuahan. Pada tumbuhan berbunga, pembuahan yang terjadi didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya kepala serbuk sari ke kepala putik. Sekian penjelasan saya bagian-bagian dari bunga. Terima kasih.